Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Epi, you can call me Miss Epi. And for today, I'm going to share about... Di sini banyak yang bingung ya, mau belajar dari mana belajar bahasa Inggrisnya gitu. Atau di masa pandemi sekarang, ingin memperdalam bahasa Inggris tapi nggak tahu mau kemana gitu. Teman-teman bisa kok belajar sendiri di rumah. Nah, ada beberapa tips yang akan Miss Epi sampaikan pada hari ini. Ya, yang pertama itu adalah take it slow. Nah, belajar bahasa Inggris itu nggak bisa langsung, wah hari ini langsung bisa gitu. Nggak, step by step. Jadi take it slowly itu maksudnya adalah teman-teman harus membuat sebuah jadwal. Jadi ada jadwal khusus setiap harinya untuk belajar bahasa Inggris. Meskipun hanya 1 jam per hari atau 30 menit per hari, nah dan itu dijadikan rutinitas. Nah, selanjutnya teman-teman adalah think like child. Nah, maksudnya gimana? Things like a child. It may sound a little stupid to you. Nah, ini mungkin terdengar sedikit aneh ya, tetapi berpikir seperti anak kecil itu akan mempermudah teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Nah, bisa dimulai dengan menggunakan buku bahasa Inggris atau menonton acara-acara yang berbau anak-anak gitu, misalnya film kartun. Nah, kemudian buku bacaan, karena mungkin buku bacaan anak-anak itu bahasanya lebih ringan dan mudah difahami untuk para pemula. Nah, kemudian yang bisa teman-teman lakukan untuk belajar bahasa Inggris sendiri adalah listen to everything and anything. Bahasa Inggris itu mudah kok. Nah, kenapa mudah? Karena kita bisa mendengarkan apapun dan dimanapun saat ini. Karena kita bisa mengakses secara mudah gitu. Seperti di YouTube misalnya, kita bisa mendengarkan berita berbahasa Inggris, mendengarkan musik berbahasa Inggris. Jadi dengarkan apapun dan dengarkan hampir setiap hari. Nah, dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah cara yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk bisa belajar bahasa Inggris. Jadi listen to everything and anything. Nah, apalagi kalau teman-teman suka menonton itu ya, English podcast, nah atau English TV shows, itu sangat bisa membantu teman-teman. Nah, ini masih berkaitan dengan yang tadi, poin ketiga. Poin keempat ini adalah enjoy music to learn English. Nah, siapa di sini yang suka mendengarkan? Nah, apa salahnya selain mendengarkan musik, teman-teman juga bisa memperdalam bahasa Inggrisnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengarkan musik yang berbahasa Inggris. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat liriknya. Nah, dari sana teman-teman tertarik, dari ketertarikan itu, nah, muncul kebiasaan baru mendengarkan musik, kemudian melihat liriknya dan dapat vocab baru. Selanjutnya, hal yang teman-teman bisa lakukan di poin kelima yaitu use the news to learn English. Ya, masih berkaitan ya satu sama lain. Nah, bagi yang mungkin suka melihat berita internasional, nah teman-teman bisa menggunakan berita untuk belajar bahasa Inggris. Nah, misalkan teman-teman bisa melihat di BBC News, kemudian teman-teman bisa mengupdate-nya ya setiap hari. Nah, itu di channel-channel yang berbahasa Inggris. Jadi gunakan berita untuk belajar bahasa Inggris. Apakah hanya melalui televisi? No, tidak ya. Bagi teman-teman yang suka membaca juga bisa melalui membaca. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa lakukan selain mendengarkan musik, membaca berita atau mendengarkan berita adalah watch movies to learn English. Menonton bahasa Inggris atau film-film yang berbahasa Inggris itu juga bisa mempengaruhi
bagaimana teman-teman berbicara. Nah, dari awalnya mendengarkan, kemudian menonton, sambil menonton film kesukaannya nih ya. Kemudian teman-teman bisa belajar bahasa Inggris di sana. Pada awalnya mungkin sedikit susah ya, karena bahasanya tidak familiar dengan kita. Nah, tetapi lama-kelamaan setelah berulang-ulang, nah teman-teman akan terbiasa dan you can practice it and repeat it and remember it. Jadi dimulai dengan berlatih, kemudian diingat-ingat vocabulary-nya, kemudian diulang, nah repeat. Ya, jadi teman-teman bisa mengulang-ulangnya. Nah, masih berkaitan dengan menonton, poin selanjutnya adalah learn English from YouTube. Nah, ini nih, bagi yang suka searching via YouTube, mungkin YouTube bisa digunakan sebagai sarana untuk teman-teman belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya? Ya, teman-teman bisa melihat video-video, trailers, TV commercial, atau if you are interested in music, you can see it from YouTube. Nah, apapun itu ya. Jadi kalau di YouTube ini sifatnya general. Jadi teman-teman bisa nonton video klip, atau menonton video dari YouTube, atau menonton berita BBC. Itu bisa teman-teman dapatkan apapun from YouTube. Jadi gunakan YouTube untuk belajar bahasa Inggris sendiri ya. Kemudian selain YouTube, teman-teman juga bisa menggunakan, nih poin yang ke-8 ya guys, do it by yourself. Jadi DIY flashcards. Nah, jadi menggunakan flashcard. Nah, jadi seperti kartu-kartu yang bisa teman-teman gunakan untuk mempraktekkan bahasa Inggris. Nah, misalkan di kartu itu teman-teman menuliskan words atau kata-kata yang teman-teman ingin pelajari. Jadi this card help you to remember. Nah, jadi kartu ini membantu teman-teman untuk mengingatnya. Nah, selain poin-poin di atas, ada lagi nih yang nggak kalah seru, yaitu English Club. Nah, English Club ini adalah klub berbahasa Inggris. Jadi teman-teman yang memiliki teman lain yang suka berbahasa Inggris itu bisa membuat sebuah klub. Nah, bersama di dalam klub ini teman-teman try to practice your English. Jadi berbicara berbahasa Inggris. Nah, you can communicate naturally in this group. Jadi bisa berkomunikasi secara natural di grup ini. Nah, misalkan English Club-nya seperti English Debating Community. Nah, atau nanti English Club-nya once a week, satu kali seminggu, talking about your daily activities. Jadi menceritakan tentang apa kegiatan hariannya di English Club-nya. Tell everything, related to everything. Jadi bisa berbicara mengenai apapun di English Club ini. Kemudian jika teman-teman tertarik, nah teman-teman juga bisa mempraktekkan cara ke-10, yaitu join online language forums. Jadi ini ada yang berbayar, ada yang free. Jadi teman-teman yang mau free silahkan, yang mau berbayar juga bisa. Nah, jadi join online language forum. Jadi bagi yang nggak bisa keluar, nah apalagi di masa pandemi nih, teman-teman bisa bergabung di grup bahasa Inggris secara online. Nah, itu contohnya ada di Reddit. Kalau dalam websitenya teman-teman bisa cari itu Reddit. Nah, teman-teman bisa bergabung, berkomunikasi dengan sesama orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris. Nah, atau bergabung dengan Chit-Chat Square. Nah, jadi Chit-Chat Square ini promosi juga ya. Jadi a little bit about Chit-Chat Square. Jadi Chit-Chat Square ini adalah sebuah komunitas awalnya ya, yang ingin memberikan pelayanan kepada publik itu tentang English, jadi bahasa Inggris, how to communicate in English. Jadi fokus utamanya adalah speaking. Jadi teman-teman bisa join di Chit-Chat Square secara online. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Zoom di sini atau Google Meeting juga bisa. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan WhatsApp. Nah, secara video call apapun itu. Nah, di sini akan dipandu oleh seorang teacher. Nah, karena kita membahas di sini without teacher, jadi join online language forums ini juga bisa ya digunakan untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri. Tetapi poinnya di sini adalah apapun itu, jika dia mandiri, tentu teman-teman butuh yang namanya
niat yang kuat, karena mungkin ngantuk atau malas ya, apalagi di masa pandemi seperti ini enaknya tuh tidur-tiduran. Jadi harus ada niat ya, niat yang cukup untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri. Nah, tapi jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di Chit-Chat Square, kami juga menerima teman-teman untuk bergabung bersama kami belajar bahasa Inggris bersama, join online language forums bersama Chit-Chat Square. Nah, jadi teman-teman, kita rangkum ya, tadi ada 10 cara atau tips untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri. Yang pertama, take it slowly. Nah, kemudian ada think like a child, kemudian listen to everything and anything, kemudian enjoy music to learn English, kemudian teman-teman juga bisa use the news to learn English, and also watch movies to learn English. Dan yang ketujuh adalah learn English from YouTube. Nah, selain itu gunakan flashcard. Atau yang ke-9, English Club. Dan yang terakhir, the last but not the least, join online language forums. Nah, mungkin cukup sekian dulu sharing kita bagaimana cara belajar bahasa Inggris secara mandiri hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.